Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah tentang perjalanan seorang pemuda yang pernah terjebak dalam gelapnya dunia. Cerita ini bukan hanya tentang teror, tapi tentang bagaimana sebuah peringatan bisa datang dari cara yang tidak pernah kita duga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka. Malam itu, udara begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Angin berhembus pelan, membawa aroma basah dari tanah yang baru saja diguyur hujan. Di kejauhan, terdengar suara gemericik air menetes dari atap pos ronda yang reyot di pinggiran makam. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing menjadi latar yang memekatkan suasana. Di sudut pos ronda, seorang pemuda bernama Bagas duduk termangu, menatap kosong ke arah pemakaman yang samar terlihat di balik pagar bambu. Bagas bukan orang asing di kampung ini. Namanya sudah sering dibicarakan orang, bukan karena prestasi, tapi karena kenakalannya yang tak ada habisnya. Mabuk, berjudi, mencuri, semua sudah pernah dia jalani. Dia anak yang kehilangan pegangan sejak kedua orang tuanya meninggal. Rumah kakaknya menjadi tempatnya bernaung, meski seringkali menjadi sumber masalah di dalamnya. Tapi malam itu, langkah hidup Bagas berubah, bukan karena petua orang bijak atau hukuman dari sesama manusia, melainkan karena sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang membangunkan sisi terdalam dari dirinya, yang selama ini terkubur oleh maksiat dan kesombongan. Semua bermula ketika Bagas terpaksa meninggalkan rumah kakaknya setelah tertangkap mencuri kotak amal masjid. Malam itu, dia berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan desa yang sepi, sampai akhirnya kakinya membawanya ke sebuah pos ronda di dalam area pemakaman tua. Di sanalah dia bertemu Pak Slamet, penjaga malam yang kemudian mempercayakan tugas menjaga mobil-mobil warga kepadanya selama seminggu. Awalnya Bagas mengira tugas itu mudah, sekadar menjaga kendaraan di tengah keheningan malam. Tapi siapa sangka, pos ronda yang tampak biasa itu menyimpan rahasia yang kelam. Pada malam pertama, ketika suara dentuman keras membangunkannya dari tidur, dia melihat sesuatu yang tak pernah dia bayangkan seumur hidup. Keranda mayat besi yang tergeletak di pojok pos ronda itu tiba-tiba bergeser sendiri, seperti ada yang mengangkat dan menjatuhkannya dengan keras. Bagas terlonjak, dadanya berdebar kencang. "Siapa itu?" teriaknya sambil menatap liar ke sekeliling. Namun yang dia lihat justru lebih mengerikan. Di atas deretan makam yang samar dalam kabut tipis, berdiri sosok-sosok yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Sekumpulan pocong, bergoyang-goyang perlahan seakan menertawakan ketakutannya. Matanya memicing, mencoba memastikan apakah yang dia lihat nyata atau hanya bayangan. Tapi semakin dia perhatikan, semakin jelas sosok-sosok itu berdiri dengan berbagai rupa. Ada yang kain kafannya bersih, ada pula yang sudah koyak dengan wajah membusuk. Bagas yang terkenal pemberani, bahkan nekat, perlahan melangkah mendekati pocong-pocong itu. Namun begitu dia maju beberapa langkah, makhluk-makhluk itu menghilang seketika, meninggalkan kesunyian yang menyesakan dada. Bagas menelan ludah, merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun kejadian itu bukan yang terakhir. Malam-malam berikutnya, suara-suara aneh kembali menghantui pos ronda itu. Terkadang terdengar seperti dua orang bertengkar di tengah makam, memperebutkan tempat yang entah untuk apa. Bagas yang awalnya mengira itu hanya ulah manusia, perlahan mulai sadar bahwa yang dia dengar bukanlah suara orang hidup. Dan puncaknya, ketika malam itu dia dibangunkan oleh dua sosok anak kecil yang aneh. Yang satu bermata satu dengan gigi taring menjulur, yang satu lagi tampak seperti anak biasa. Mereka menarik kakinya sambil memohon, "Mas, kembalikan rumahku, Mas." "Apa? Rumahmu? Rumah yang mana?" "Yang dekat pohon bakar, Mas," jawab anak itu sambil menuju ke arah pohon waru yang sering dia bakar di dekat tempat sampah. Sejak malam itu, teror demi teror terus menghampiri Bagas. Bukan hanya suara, tapi juga cengkraman tangan tak kasat mata, bayangan hitam yang mengintai, dan pertemuan-pertemuan dengan makhluk yang menuntut apa yang sudah dia rusak. Di tengah ketakutan itu, Bagas mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apa semua ini balasan dari dosa-dosanya selama ini? Apa semua ini adalah jalan untuk menegurnya yang selama ini hidup tanpa arah? Malam-malam sunyi di pemakaman itu perlahan membuka pintu bagi Bagas untuk melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi apakah dia akan mengambil jalan yang benar? Apa justru makin tenggelam dalam gelapnya dunia yang selama ini dia peluk erat?
Cerita Bagas baru saja mulai, dan malam itu adalah langkah pertama dari perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Bagas adalah pemuda yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Ibunya meninggal ketika ia masih duduk di bangku SMP. Disusul ayahnya yang wafat saat Bagas baru menginjak masa SMA. Sejak saat itu, Bagas diasuh oleh kakaknya, Anton, yang sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Rumah Anton menjadi satu-satunya tempat bernaung bagi Bagas, meski kehadirannya di rumah itu sering menimbulkan masalah. Bagas dikenal sebagai anak yang keras kepala dan sulit diatur. Sejak remaja, dia sudah terbiasa berkeliaran di jalanan, bergaul dengan orang-orang yang mengajaknya pada kebiasaan buruk, mabuk-mabukan, berjudi, bahkan mencuri, menjadi bagian dari hari-harinya. Lingkungan kampung tempat Bagas tinggal memang sederhana, sebuah kampung kecil di pinggiran kota di Jawa Timur yang dikelilingi persawahan dan sungai kecil. Tapi justru di kampung kecil itulah Bagas dikenal dengan reputasi buruknya. Anton, kakak satu-satunya yang masih ia miliki, sudah berkali-kali menegur dan menasihati Bagas agar berubah. Tapi Bagas tidak peduli. Bahkan saat istri Anton sudah tidak tahan dengan sikap Bagas yang sering pulang dalam keadaan mabuk dan membuat keributan di rumah, Anton tetap membelanya. Kakaknya selalu berharap adiknya itu akan sadar dengan sendirinya suatu hari nanti. Namun harapan Anton perlahan runtuh ketika Bagas melakukan perbuatan yang melampaui batas. Suatu hari, ketika kampung mereka sedang ramai dengan taruhan pertandingan sepak bola besar, Bagas tanpa ragu mencuri perhiasan milik kakak iparnya demi mengikuti taruhan tersebut. Celakanya, aksinya itu dipergoki oleh keponakannya sendiri. Bagas sempat mengelak, tapi pada akhirnya dia mengaku. Meski sakit hati, Anton saat itu masih memaafkan Bagas, berharap itu menjadi pelajaran terakhir. Sayangnya, Bagas tidak berhenti sampai di situ. Beberapa waktu kemudian, warga kampung kehilangan kotak amal masjid. Seorang saksi melihat Bagas sebagai pelakunya. Anton yang awalnya tidak percaya, akhirnya harus menerima kenyataan pahit ketika Bagas sendiri mengaku telah mencuri kotak amal itu. Kemarahan Anton memuncak. Malam itu juga, Anton mengusir Bagas dari rumah, melarangnya kembali. Dengan langkah gontai dan pikiran kosong, Bagas berjalan tanpa arah menyusuri jalanan malam yang sunyi. Tidak ada tempat lagi baginya untuk pulang. Dalam kesendiriannya, dia teringat kepada Pak Selamat, seorang pria tua yang tinggal di pos ronda dekat makam. Pak Selamat dikenal sebagai penjaga malam dan tukang parkir dadakan, mengatur titipan mobil warga yang sesekali meninggalkan kendaraannya di area itu. Pos ronda yang ditempati Pak Selamat tidak seperti pos ronda pada umumnya. Letaknya berada di dalam area pemakaman tua yang sudah lama tidak dipugar. Pohon-pohon besar menjulang menaungi makam-makam yang sebagian sudah mulai rapuh. Suasana di sana terasa lembab dan dingin, terutama saat malam tiba. Bagas menemui Pak Selamat dengan harapan bisa tinggal sementara dan mencari pekerjaan kecil-kecilan. Kebetulan saat itu Pak Selamat hendak pulang ke kampung halamannya selama seminggu, sehingga dia mempercayakan tugas menjaga mobil dan membersihkan area pemakaman kepada Bagas. Tanpa pikir panjang, Bagas menerima tawaran itu. Baginya yang penting ada tempat untuk berteduh dan makanan seadanya. Hari-hari pertama Bagas merasa tidak ada yang aneh. Dia menjalani tugasnya dengan malas-malasan. Setiap sore dia menyapu daun-daun kering di sekitar pos, membakar sampah di dekat pohon waru besar yang batangnya sudah mulai keropos, lalu tidur di pos ronda yang dipenuhi barang-barang lama seperti keranda mayat dan kursi reot. Malam-malam Bagas diwarnai dengan angin dingin yang menusuk dan suara-suara hening yang perlahan mulai mengusik. Namun, Bagas bukan orang yang mudah takut. Dia sudah terbiasa hidup keras, menghadapi ancaman dan kekerasan di jalanan. Baginya, tidur di pos ronda di tengah makam bukan masalah besar. Justru ia merasa tempat itu memberinya ketenangan sementara dari kejaran amarah kakaknya dan omongan tetangga. Dia tidak tahu bahwa tempat yang ia anggap sekadar persinggahan itu perlahan akan membawanya pada pengalaman-pengalaman yang mengguncang jiwanya. Di tempat itulah Bagas perlahan akan bertemu dengan sisi lain dari dunia yang selama ini tidak ia percayai. Bukan hanya suara-suara aneh, tapi juga penampakan-penampakan yang akan menguji keberaniannya. Dan perjalanan Bagas pun dimulai dari sana.
Di tengah pemakaman sunyi, dengan pos ronda reot sebagai rumah sementaranya, Bagas akan menghadapi sesuatu yang lebih gelap dari dosa-dosa masa lalunya. Malam pertama Bagas di pos ronda itu sebetulnya berjalan biasa. Ia menghabiskan waktu dengan tiduran, memainkan batu kerikil yang berserakan, sesekali menyalakan rokok, dan mengamati kendaraan warga yang dititipkan di pekarangan. Udara malam menusuk kulitnya, tapi Bagas tidak terlalu memikirkan dingin. Dia sudah sering tidur di pinggir jalan atau di emperan warung. Jadi pos ronda reot itu terasa cukup mewah baginya. Beberapa hari berlalu tanpa gangguan. Rutinitas Bagas hanyalah menyapu daun-daun kering, membakar sampah di dekat pohon waru besar, dan menghabiskan sore dengan berdiam diri. Kadang ia berjalan pelan-pelan mengelilingi makam hanya untuk membunuh rasa bosan. Di dalam pikirannya, hidupnya terasa kosong. Tidak ada yang dicari, tidak ada yang dituju. Ia hanya mengalir bersama waktu, menghabiskan hari tanpa rencana. Namun, semua berubah ketika malam itu tiba. Waktu menunjukkan sekitar pukul 12:30 dini hari. Bagas tertidur pulas di atas bangku kayu panjang di dalam pos ronda. Angin malam berhembus perlahan, membawa bau tanah basah yang khas. Dalam lelapnya, Bagas mendengar suara dentuman keras, seperti sesuatu yang dijatuhkan dengan paksa. Brak! Suara itu menggema di seluruh pos ronda, membuat Bagas terlonjok bangun. Matanya mengerjap, jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari sumber suara. Di pojok pos ronda, keranda mayat besi yang tadinya tergeletak diam, kini bergeser. Bagas tahu betul, keranda itu cukup berat. Tak mungkin bergeser sendiri, apalagi sampai terangkat dan jatuh. "Siapa itu?" teriak Bagas sambil berdiri dan melangkah cepat ke arah keranda. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya suara angin dan bunyi dedaunan yang berjatuhan. Bagas mencoba menenangkan diri. Mungkin angin, pikirnya. Ia kembali duduk, menyalakan rokok, mencoba mengusir rasa gelisah yang mulai merambat dalam dadanya. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, tepat di antara barisan nisan yang tersusun tak beraturan, Bagas melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Beberapa sosok putih berdiri di atas makam. Mereka bergoyang perlahan, seolah-olah tubuh mereka tertiup angin. Mata Bagas membelalak. Sosok-sosok itu adalah pocong. Jumlahnya banyak, tidak hanya satu atau dua. Ada yang kain kafannya masih bersih, ada pula yang kusut dan sobek. Sebagian bahkan terlihat sudah mulai membusuk dengan wajah menghitam dan tubuh membengkak. Bagas mengucek matanya, berharap apa yang dilihatnya itu hanyalah ilusi karena mengantuk. Tapi ketika matanya terbuka, pocong-pocong itu masih berdiri di sana. Perlahan-lahan, Bagas berdiri dan mulai melangkah mendekati mereka. Langkahnya pelan tapi pasti, seolah rasa penasarannya mengalahkan rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Semakin dekat, pocong-pocong itu tiba-tiba menghilang satu persatu, begitu cepat, seolah tersapu angin. Bagas berhenti, berdiri mematung di tengah jalan setapak menuju makam. Keringat dingin membasahi pelipisnya, tapi ia berusaha keras menenangkan dirinya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, sunyi, tidak ada apa-apa, hanya makam-makam tua, pohon-pohon besar, dan kabut tipis yang menggantung rendah. Bagas kembali ke pos ronda, duduk sambil menahan degup jantung yang berdegup semakin kencang. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apa yang barusan kulihat? Mungkinkah ini hanya permainan pikiranku? Namun malam berikutnya membuktikan bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar bayangan. Bagas kembali diganggu oleh suara-suara aneh. Saat itu ia mendengar dua orang laki-laki sedang bertengkar hebat. Suara mereka samar-samar saling adu argumen. "Aku sudah lama di sini, ini tempatku." "Kamu baru saja datang, jangan di sini." Bagas terbangun dan mencoba mencari sumber suara. Ia melangkah menuju pemakaman yang gelap, membawa senter yang hanya menerangi sebagian kecil jalan di depannya. Semakin ia dekati, suara pertengkaran itu semakin jelas. Seolah berasal dari sebuah makam yang masih baru, yang tanahnya belum benar-benar padat. Ia berdiri di depan makam itu, telinganya mendengar dengan jelas perdebatan dua sosok yang tidak ia lihat.
Aku lebih dulu di sini, kamu yang harus pergi. Tidak, ini tempatku. Tanpa sadar Bagas berteriak, kalian ini sudah mati, kenapa masih ribut soal tempat? Begitu kata-kata itu meluncur dari mulutnya, suara-suara itu mendadak hening. Tidak ada lagi pertengkaran, hanya kesunyian yang pekat. Bagas kembali ke pos ronda, mencoba tidur kembali, namun suara itu terdengar lagi. Memanggil-manggil, berdebat, saling mengusir. Malam-malam berikutnya, gangguan demi gangguan datang silih berganti. Suara langkah kaki, bayangan yang bergerak cepat, dan terkadang suara tawa kecil yang melintas di telinganya. Hingga akhirnya pada satu malam, ia dibangunkan oleh dua orang anak kecil yang menarik-narik kakinya sambil memohon. Mas, kembalikan rumahku, Mas. Suara itu lirih namun mendesak. Bagas terperancat melihat dua orang anak kecil itu berdiri di dekat kakinya. Yang satu bermata satu dengan gigi taring yang menjulur, yang satu lagi tampak seperti anak perempuan biasa. Mereka terus menarik-narik kakinya, memohon agar rumah mereka dikembalikan. Rumah yang mana? Tanya Bagas panik. Yang di dekat pohon bakar itu, Mas. Jawab anak kecil itu sambil menunjuk ke arah pohon waru besar yang biasa digunakan Bagas untuk membakar sampah. Bagas mulai menghubungkan semua kejadian. Pohon waru itu mungkin dahulu adalah tempat tinggal mereka atau sarang mereka. Dan ia tanpa sengaja telah menghancurkan rumah makhluk itu dengan api yang ia nyalakan setiap sore. Sejak malam itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Bukan hanya suara, tapi juga sentuhan yang nyata. Tangan-tangan tak kasat mata meraih pergelangan kakinya, mencengkram lehernya saat tidur, dan bayangan hitam besar dengan mata merah menyala mendekatinya dengan penuh amarah. Bagas mulai sadar, ia telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak ia usik. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan menggiringnya pada pusaran peristiwa yang jauh lebih besar dan mengerikan. Sejak malam pertemuannya dengan dua anak kecil yang menuntut rumah mereka dikembalikan, malam-malam Bagas berubah menjadi mimpi buruk yang tiada akhir. Gangguan itu semakin intens, bukan hanya suara-suara samar, bukan lagi sekadar bayangan. Kini, Bagas mulai merasakan cengkeraman-cengkeraman yang nyata, dingin, kasar, menekan kulitnya, meninggalkan bekas merah yang sulit hilang. Setiap malam, sosok besar hitam dengan mata merah menyala itu semakin sering muncul. Terkadang berdiri jauh di sudut pemakaman, terkadang semakin dekat, kadang hanya menatap dari kegelapan. Tapi yang paling menyesakan adalah ketika sosok itu tiba-tiba muncul di sisi tempat tidur Bagas, mencekiknya dengan kekuatan luar biasa sambil menggeram. Balik no omahku woe. Kembalikan rumahku. Bagas terbangun berkali-kali dalam kondisi terengah-engah, keringat membanjiri tubuhnya, dan dadanya terasa seperti diremas. Semakin dia mencoba bertahan, semakin kencang teror itu menjeratnya. Dia mulai kehilangan tidur, matanya menghitam, tubuhnya lemas, pikirannya terpecah antara rasa takut dan rasa bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana. Bagas mencoba mengabaikan semua itu. Dia menguatkan dirinya, mengira bahwa semua gangguan itu hanya permainan makhluk halus yang ingin menakutinya. Namun teror itu tidak berhenti. Bahkan ketika siang hari, Bagas mulai mendengar bisikan-bisikan samar yang memanggil namanya dari balik pohon waru yang batangnya sudah hangus terbakar. Bisikan itu seperti menyusup ke dalam pikirannya, merasuk perlahan, seakan ingin menguasai dirinya. Balik no omahku, balik no omahku. Suara itu berulang-ulang terdengar, kadang dari kejauhan, kadang tepat di telinganya. Bagas sering memukul-mukul telinganya, mencoba mengusir suara itu, tapi sia-sia. Suara itu terus mengejarnya. Suatu sore, dalam keputusasaan yang mendalam, Bagas memutuskan untuk membakar sisa-sisa pohon waru itu sampai habis, berharap pohon itu lenyap bersama gangguan yang menghantuinya. Ia memotong batang-batang yang tersisa, mengumpulkan semua potongan kayu, dan membakarnya hingga tak bersisa. Tapi justru setelah itu, gangguan semakin menggila. Malam itu, Bagas didatangi lagi oleh dua anak kecil itu. Namun kini mereka tidak sendiri. Di belakang mereka berdiri sosok hitam besar itu. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Wajahnya rusak, matanya merah membara, nafasnya berat dan panas.
Anak kecil itu menarik kaki Bagas dengan kuat sambil berteriak, "Mas, mas, balik no omahku mas, kok malah dibakar kabeh?" Bagas berteriak panik, "Omahmu sing endi? Rumahmu yang mana? Aku ora ngerti." Anak itu menunjuk ke bekas pohon yang sudah rata dengan tanah. "Sing kowe bakar iku omahku mas, sing kowe hancurke itu tempatku." Bagas terdiam, tubuhnya gemetar. Lalu sosok hitam itu maju mendekat dan mencengkram lehernya dengan kuat. "Balik no omahku tak jaluk saiki." Bagas berusaha melawan, berteriak, "Aku ora iso, pohonnya wis tak bakar kabeh." Sosok hitam itu mendorongnya hingga Bagas terjatuh dan kepalanya membentur lantai pos ronda. Pandangannya mengabur, namun sebelum kesadarannya hilang, Bagas mendengar suara sosok itu menggeram. "Kowe bakar tak irek, omahku tak jaluk entuk apa ora?" Sejak kejadian itu, Bagas semakin dihantui. Bukan hanya malam, bahkan di siang bolong pun bayangan hitam itu terkadang muncul sekelebat. Suara-suara keras seperti barang jatuh, langkah kaki yang menghentak dan suara tawa anak-anak yang menggema di sekelilingnya membuat Bagas nyaris kehilangan akal. Bagas pernah mencoba meminta tolong kepada warga sekitar, namun mereka justru menganggapnya sudah gila. Tidak ada yang percaya, bahkan beberapa orang mengusirnya karena takut Bagas membawa sial. Suatu hari, dalam keputusasaan yang semakin mendalam, Bagas pergi ke rumah Andre, teman lamanya. Ia berharap mendapatkan pekerjaan atau setidaknya tempat berteduh. Andre menerima Bagas dengan tangan terbuka dan memberikan tugas menjaga dan membantu mengurus kos-kosan milik keluarga Andre. Tapi ternyata tempat baru ini tidak memberi Bagas ketenangan. Di rumah kos itu, Andre memperingatkan Bagas agar tidak turun ke ruang bawah tanah sendirian, terutama pada malam hari. Ruang itu dulunya bekas kamar gelap ayah Andre, yang kini beralih fungsi menjadi gudang barang-barang lama. Andre berkata, "Kalau mau masuk ke sana harus izin, makhluk di situ usil." Awalnya Bagas tidak terlalu mempedulikan peringatan itu. Sampai suatu siang, ada penghuni kos yang meminta tolong mengganti lampu. Andre sedang tidak di rumah dan Bagas memutuskan turun sendiri ke gudang tanpa izin. Tangga kayu yang rapuh itu berderit saat Bagas menuruni anak tangga menuju ruang bawah tanah. Udara di sana pengap, aroma barang lama bercampur dengan sisa-sisa kelembapan. Bagas menyalakan lampu dan membuka lemari tempat lampu-lampu disimpan. Saat ia mengambil lampu yang dibutuhkan, dari arah telinganya terdengar bisikan panjang. "Shh." Suara itu begitu dekat, seperti ada yang bernafas di lehernya. Bagas mempatung. Tangannya gemetar. Perlahan ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia buru-buru naik, tapi saat langgahnya menginjak anak tangga terakhir, ia merasakan sesuatu memegang pergelangan kakinya dengan jari-jari yang panjang dan kasar. Bagas berteriak keras, menendang-nendang kakinya hingga akhirnya ia berhasil melepaskan diri dan lari ke atas. Nafasnya memburu, tubuhnya menggigil. Ketika Andre pulang, Bagas menceritakan kejadian itu. Andre hanya menghela nafas dan berkata, "Aku sudah bilang, kalau mau masuk ke sana harus izin." Tapi rasa penasaran Bagas tidak berhenti. Ia mulai mendengar cerita dari warga sekitar bahwa gudang itu sering digunakan orang-orang untuk meminta nomor togel. Konon, makhluk di situ bisa memberikan angka yang tepat asal diberi sesajen yang mereka inginkan. Bagas yang masih terjebak dalam kebiasaan berjudi tergoda untuk mencoba. Ia menyiapkan kopi pahit, rokok, minyak wangi dan kertas seperti yang diajarkan Andre. Malam itu, ia turun sendiri ke gudang, meletakkan semua persembahan di atas meja dan mulai berkomat kamit. "Mbah, tolong mbak, nomornya tolong mbak." Suara di sekelilingnya mulai aneh. Rokok yang ia letakkan di atas meja tiba-tiba terbakar sendiri, seperti dihisap oleh makhluk tak kasat mata. Meja itu bergetar, lemari-lemari berderit dan tiba-tiba terdengar suara berat yang berbisik, "Iki nomormu." Keesokan harinya, nomor yang ia dapatkan benar-benar tembus. Bagas mendapatkan banyak uang dan kemenangan itu membuat dia semakin ketagihan. Ia mengulanginya, memuntah lagi, dan selalu mendapatkan angka yang tepat. Tapi Bagas lupa satu hal. Ia lupa memenuhi janji untuk memberikan persembahan susulan seperti yang diinginkan makhluk itu. Gangguan mulai kembali. Kali ini lebih mengerikan. Suara teriakan, lemparan benda tak terlihat, bahkan suara langkah kaki yang mengikuti Bagas kemanapun ia pergi, membuat Bagas semakin tertekan. Di tengah kekelabutannya, Bagas terjerumus dalam hubungan terlarang dengan seorang perempuan penghuni kampung yang membuat segalanya semakin rumit. Perempuan itu hamil. Dan di saat itulah Bagas mulai menghilang arah.
Tekanan dari makhluk gaib yang terus menagih janjinya, rasa bersalah karena menghamili perempuan yang tidak ingin ia nikahi, dan kehidupan yang semakin kacau membuat Bagas akhirnya mengambil keputusan yang drastis, kabur, meninggalkan semua masalah, lari dari kenyataan. Tapi perjalanannya belum terakhir. Justru dari sinilah pintu-pintu misteri dan rintangan yang lebih besar terbuka lebar untuk Bagas. Bagas memutuskan untuk kabur. Ia pergi tanpa pesan, tanpa pamit, meninggalkan Andre, meninggalkan perempuan yang ia hamili, meninggalkan semua tanggung jawab yang seharusnya ia pikul. Langkahnya berlari dari dosa, namun sayangnya, dosa tidak bisa dilarikan. Bagas justru menuju ke tempat yang lebih kelam, sebuah kota asing di mana hidupnya semakin tenggelam dalam lumpur maksiat. Di kota itu, Bagas berkenalan dengan kehidupan jalanan yang lebih keras. Ia menjadi germo di sebuah lokalisasi, menghabiskan hari-harinya dengan mabuk, berjudi, dan memperdagangkan perempuan. Baginya, dosa sudah menjadi makanan sehari-hari. Ia tidak lagi mengenal batas. Bahkan dalam kebusukan hidupnya, Bagas menerima pekerjaan baru yang jauh lebih hitam. Ia menjadi perantara jasa aborsi ilegal, membantu perempuan-perempuan yang ingin menggugurkan kandungannya secara sembunyi-sembunyi. Hidup Bagas kini dipenuhi uang haram, pesta pora, dan senyum palsu di wajah-wajah perempuan yang ia jajakkan. Namun, setiap malam, ketika lampu remang-remang dinyalakan, Bagas selalu merasa ada mata yang mengawasinya. Bayangan hitam itu, sosok besar bermata merah yang dulu mengikutinya, masih ada. Dadanya, kini ia tidak hanya mengintai dari sudut ruangan, tapi juga sering muncul di cermin, di balik pintu, bahkan dalam kerumunan orang ramai. Bagas tidak pernah tenang. Suatu sore, ketika Bagas sedang makan bakso di warung pinggir jalan, ia mendengar suara orang gila yang sedang mengoceh sendiri di pojokan. Lelaki lusuh itu berbicara dengan suara keras, membicarakan seorang pria yang hidupnya dipenuhi dosa, menghamili anak orang, mencuri kotak amal, berjudi, mabuk, menjadi germo, bahkan membantu membunuh bayi-bayi tak berdosa lewat aborsi. Awalnya, Bagas tidak peduli. Ia mengira itu hanya ocehan orang gila. Tapi semakin lama ia dengar, semakin detail yang diucapkan orang gila itu. Semua cerita hidupnya diungkapkan dengan tepat. Bahkan kejadian-kejadian kecil yang tidak mungkin diketahui orang lain diucapkan tanpa ragu. Bagas mulai gelisah. Sendok baksonya jatuh, tangannya gemetar. Ia menatap orang gila itu dengan tatapan bingung dan takut. Tapi orang gila itu seolah tahu Bagas sedang memperhatikannya. Menatap balik dengan mata melotot dan berkata keras, "Koe, aku ngomong karo koe. Kamu, aku ngomongin kamu." Bagas kaget setengah mati. Tubuhnya serasa membeku. Orang gila itu mengucapkan kalimat yang menghujam dadanya. "Koe ku asu, koe ku babi, koe ku wong sing ra pantes urip. Kowe ku wong sing wis ngilangi nyawa bayi-bayi sing orang duwe dosa." Bagas tercekam. Ia berdiri tergesa, hendak menghampiri orang gila itu, ingin menanyai siapa dia sebenarnya. Namun begitu Bagas berbalik, orang gila itu sudah tidak ada. Ia menoleh ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Bagas buru-buru bertanya kepada penjual bakso, "Pak, orang gila yang duduk di situ tadi kemana?" Penjual bakso itu hanya menatap Bagas dengan dahi berkerut. "Orang gila? Dari tadi tidak ada orang di situ, Mas. Sampean mungkin kecapean." Bagas panik. Ia meyakinkan diri, tadi ada orang di situ. Dia ngomel-ngomel dari tadi. Namun sang penjual tetap menggeleng. "Sumpah demi Allah, Mas, dari tadi tidak ada siapa-siapa di situ. Saya juga tidak dengar suara orang ngomel." Bagas mundur pelan, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dalam pikirannya berkecamuk pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Siapa orang itu? Kenapa dia tahu semua tentang hidupnya? Bagaimana dia bisa muncul dan menghilang begitu saja? Ia pulang ke kamar kos dengan langkah tergesa. Jantungnya masih berdegup keras. Di kamar, ia terduduk lemas, menatap lantai dengan mata kosong. Kata-kata orang gila itu terngiang-ngiang di kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bagas merasa bahwa seluruh dosa yang ia kumpulkan selama ini kini berdiri tepat di depan wajahnya. Malam itu Bagas tertidur dalam kegelisahan yang mencekik.
Dan dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan sosok-sosok yang selama ini ia rindukan. Bapaknya, ibunya, bahkan Pak D-nya. Semua berdiri dengan wajah cerah, mengenakan pakaian ibadah putih bersih. Bapaknya menatap Bagas lembut, lalu berkata, "Leh, ayo, dadi imam." Bagas terkejut. Ia gemetar. "Pak, aku nggak iso. Aku nggak ngerti bacaan sholat. Aku nggak tahu sholat." Tapi bapaknya hanya tersenyum dan berkata pelan, "Wisle, ayo dadi imam." Bagas diangkat menjadi imam. Ia berdiri di depan, di belakangnya berjajar orang-orang yang ia cintai, yang sudah lama meninggal dunia. Tangannya gemetar saat mengangkat takbir. Suaranya tercekak. Allahu Akbar. Namun setelah itu ia tidak tahu harus membaca apa. Ia menangis terisak, berdiri membeku tanpa mampu melanjutkan bacaan. Air matanya mengalir deras. Ia sadar, selama ini ia tidak pernah sujud, tidak pernah mengerti makna ibadah, bahkan tidak pernah mendekat kepada Tuhan. Bapaknya menepuk pundaknya dan berkata, "Wisli, ya cukup. Uripmu ojo koyong ini terus. Berhenti nak. Berhenti urip koyong ini." Bagas tersentak bangun. Suara azan subuh menggema dari pengeras masjid yang letaknya tidak jauh. "As-sholatu khairum minan naum." Sholat lebih baik daripada tidur. Kalimat itu menusuk hatinya. Bagas menangis keras. Ia berlari ke kamar mandi, mengambil air wudhu dengan tubuh gemetar, dan berlari ke masjid dengan pakaian seadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bagas menginjakkan kaki ke masjid, sujud, dan meneteskan air mata di atas sajadah. Di saat itu, Bagas berdiri pada titik terberat dalam hidupnya, di antara dosa dan harapan. Semua pilihan ada di tangannya. Meneruskan hidup dalam kehancuran atau mengambil jalan yang sudah lama ia abaikan. Dan malam itu, Bagas memilih untuk melawan dirinya sendiri, memilih untuk bertaubat. Tapi apakah makhluk-makhluk yang selama ini menghantuinya akan membiarkannya begitu saja? Pagi itu, Bagas duduk bersandar di dinding masjid. Nafasnya masih berburu, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak peduli dengan pakaian lusuhnya yang basah oleh keringat dan air wudhu. Yang ia tahu, hatinya seperti disiram air segar untuk pertama kalinya. Ada sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya, dan bagi itu, ia menemukannya kembali. Ketenangan. Selesai sholat subuh, seorang imam memberikan kajian singkat tentang kematian. Untaian kalimat yang sederhana, tapi bagi Bagas terdengar seperti palu yang menghantam keras dinding hatinya. Semua yang hidup pasti akan mati, dan setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di dunia ini. Pilihannya hanya dua, mati dalam keadaan maksiat atau mati dalam keadaan taat kepada Allah. Bagas menangis tanpa henti. Kata-kata itu seperti berbicara langsung kepadanya, seperti jawaban dari semua kegelisahan yang selama ini menekannya. Hari itu juga Bagas memutuskan untuk meninggalkan semua pekerjaannya di kota. Ia meninggalkan tempat yang selama ini menjadi kubangan dosanya. Ia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Tapi ada satu beban yang belum ia selesaikan. Perempuan yang ia tinggalkan, yang ia tahu telah mengandung anaknya. Dengan hati yang berat, Bagas menemui Andre, sahabat lamanya, dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Andre memeluknya, memberinya semangat, dan membantu Bagas untuk mencari keberadaan perempuan itu. Waktu sudah berjalan hampir setahun sejak Bagas menghilang. Ketika akhirnya ia menemui perempuan itu, Bagas tertegun melihat anak kecil yang digendong perempuan tersebut. Anak itu sudah berusia hampir 4 bulan. Dan Bagas tahu, itulah darah dagingnya yang selama ini ia abaikan. Perempuan itu sempat menolak kehadiran Bagas. Ia marah, kecewa, dan merasa dikhianati. Namun Bagas berkesiras meminta maaf, berulang kali memohon kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia mengakui semua kesalahannya, semua dosanya, dan berjanji untuk bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Perlahan pintu hati perempuan itu mulai terbuka. Dengan restu keluarga, Bagas menikahinya dan memulai hidup baru. Bukan hidup mewah, bukan hidup yang sempurna, tapi kehidupan yang sederhana dan penuh perjuangan untuk menebus masa lalu.
Bagas mulai bekerja sebagai penjaga toko kelontong kecil yang ia buka di depan rumah kontrakannya. Setiap sore, ia menghabiskan waktu mengajar mengaji anak-anak di musola kampung. Ia belajar membaca Al-Quran dari nol, belajar sholat dengan benar, dan memperbaiki setiap langkah hidupnya yang dulu begitu kacau. Namun kehidupan baru Bagas tidak sepenuhnya tenang. Sesekali ia masih merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang. Sesekali ia masih mendengar bisikan lirih yang memanggil namanya di malam hari. Terkadang dalam tidurnya, ia masih didatangi sosok anak kecil bermata satu yang dulu menuntut rumahnya dikembalikan. Tapi Bagas tidak lari lagi. Ia tidak gentar. Setiap kali sosok itu muncul, Bagas hanya menjawab dengan tenang. Aku nggak bisa balik no rumahmu, nanging aku bisa ndongak ke kue. Aku bisa mendoakanmu supaya kue bisa tenang. Doa-doa itu ia lantunkan setiap malam, berharap makhluk-makhluk yang pernah ia ganggu mendapat tempat dan ketenangan. Bagas tidak lagi melawan dengan emosi, tidak lagi menantang, tapi menghadapinya dengan doa dan ketulusan. Dan perlahan, gangguan itu semakin jarang. Mimpi buruknya semakin memudar. Suara-suara aneh yang dulu mengusiknya, kini mulai menghilang. Bagas mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dalam perjalanannya, Bagas tidak berusaha melupakan masa lalunya. Ia tidak ingin menghapusnya. Ia justru memeluk masa lalu itu, menjadikannya pelajaran dan pengingat bahwa manusia selalu diberi pilihan untuk berubah, untuk kembali, dan untuk memperbaiki. Setiap pagi, ketika Bagas membuka tokonya, ia selalu tersenyum pada anak kecilnya yang mulai belajar berjalan. Dalam hati, ia tahu anak itu adalah jalan taubatnya, titipan Tuhan yang menyelamatkannya dari jurang kegelapan. Dan meski dosa-dosa lamanya mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, Bagas tahu bahwa kini ia sedang berjalan ke arah yang benar. Waktu terus berjalan. Tahun-tahun berlalu, dan hidup Bagas perlahan menemukan ritmenya yang baru. Ia menjadi sosok yang berbeda dari dirinya yang dulu. Bukan lagi Bagas yang suka berjudi, mencuri, mabuk, dan mencelakai orang lain. Kini ia dikenal sebagai Bagas si penjual kelontong yang ramah, yang suka membantu tetangga, yang setiap sore mengajari anak-anak kecil mengaji di musola pinggir kampung. Banyak orang yang mengenalnya hanya sebagai Pak Bagas yang suka ngaji. Tidak banyak yang tahu masa lalunya. Tidak banyak yang tahu bahwa lelaki sederhana yang kini rajin ke masjid itu pernah menjalani hidup yang begitu hitam, begitu kelam, dan begitu dekat dengan jurang neraka. Bagas tidak pernah menceritakan masa lalunya kepada siapapun, kecuali kepada anak laki-lakinya yang kini sudah mulai tumbuh besar. Pada suatu sore, saat Bagas duduk di depan toko kecilnya, ia memanggil anaknya, duduk berdampingan dan menceritakan semua hal yang dulu ia sembunyikan. Ia menceritakan tentang bagaimana ia pernah menjadi pecandu judi, bagaimana ia mencuri kotak amal masjid, bagaimana ia menghamili perempuan yang seharusnya ia jaga, bahkan bagaimana ia pernah menjadi perantara aborsi yang merenggut nyawa-nyawa kecil yang tidak berdosa. "Bapak pernah jadi orang paling jahat," kata Bagas lirih. Suaranya bergetar, matanya menatap jauh ke arah jalan kampung yang sepi. Anaknya menoleh, menatap wajah bapaknya yang dipenuhi gulatan usia, lalu bertanya dengan polos, "Lalu, kenapa sekarang Bapak jadi baik?" Bagas menyenyum kecil. "Karono Gusti Allah maringi kesempatan, Le. Kadang Gusti Allah ngirim peringatan lewat jalan sing gak pernah kita duko. Kadang lewat wong kilo, kadang lewat mimpi, kadang lewat suara-suara sing kita kira mustahil." Anaknya mengangguk pelan, mencoba memahami kata-kata bapaknya yang baginya terdengar berat. Bagas menepuk bahu anaknya. "Le, hidup iku pilihan. Meskipun kita pernah salah selama kita masih dikasih napas, kita selalu punya kesempatan kuat balik. Sing penting,
Nek wis ngerti jalane sing bener, ojo nganti balik maneh. Anaknya tersenyum. Bapak sekarang bahagia. Bagas menatap anaknya dalam-dalam. Bahagiole. Meski aku pau ngrasake hidup sing peteng, sing penting saiki aku ngerti rasane cahayo. Wong uripku ni ora perlu sempurna le. Sing penting ora nyerah, terus nyerobo dadi uwong sing luwih apik. Setiap hari Bagas menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia mengisi waktunya dengan berdagang, mengajar ngaji, dan merawat keluarganya. Tapi ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu mendoakan makhluk-makhluk yang dulu pernah menghantuinya. Ia berdoa untuk 2 anak kecil yang pernah menarik kakinya. Ia berdoa untuk sosok hitam besar yang menuntut rumahnya dikembalikan. Ia berdoa untuk semua arwah yang pernah bersinggungan dengan hidupnya. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi mengusir. Ia hanya mendoakan. Namun ada satu malam yang tidak pernah ia lupakan. Malam itu, ketika ia hendak mematikan lampu toko, ia melihat sesosok anak kecil berdiri di seberang jalan. Bocah itu tersenyum. Matanya bulat dan mulutnya berkata pelan, "Matur nuwun, Mas." Bagas tersenyum. Ia tahu bocah itu bukan anak dari kampung sini. Dan ia tahu bocah itu bukan manusia. Sosok itu berbalik, berjalan perlahan ke arah ujung jalan, lalu menghilang di balik kabut tipis malam. Bagas menatap kosong ke arah tempat sosok itu menghilang. Ia menghela nafas panjang, lalu berbisik pelan, "Wes tenang kowe yo. Aku uga wes tenang saiki." Ia mematikan lampu toko, menutup pintu, dan melangkah masuk ke rumah, membawa ketenangan yang selama ini ia cari. Di dunia ini, semua orang pernah berbuat salah. Tapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk kembali. Bagas adalah orang yang pernah tersesat sangat jauh, tapi akhirnya menemukan jalan pulang. Dan dalam langkah-langkah hidupnya yang tersisa, Bagas memilih untuk berjalan pelan, menikmati setiap detik yang diberikan Tuhan, sambil terus memperbaiki diri, menebus masa lalu, dan menjaga cahaya kecil yang kini ia peluk erat. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi bagi Bagas, hidupnya sekarang sudah cukup. Pagi itu, Bagas duduk bersandar di dinding masjid. Nafasnya masih memburu, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak peduli dengan pakaian lusuhnya yang basah oleh keringat dan air wudhu. Yang ia tahu, hatinya seperti disiram air segar untuk pertama kalinya. Ada sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya, dan pagi itu ia menemukannya kembali. Ketenangan. Selesai sholat subuh, seorang imam memberikan kajian singkat tentang kematian. Untaian kalimat yang sederhana, tapi bagi Bagas terdengar seperti palu yang menghantam keras dinding hatinya. Semua yang hidup pasti akan mati, dan setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia ini. Pilihannya hanya 2, mati dalam keadaan maksiat atau mati dalam keadaan taat kepada Allah. Bagas menangis tanpa henti. Kata-kata itu seperti berbicara langsung kepadanya, seperti jawaban dari semua kegelisahan yang selama ini menekannya. Hari itu juga, Bagas memutuskan untuk meninggalkan semua pekerjaannya di kota. Ia meninggalkan tempat yang selama ini menjadi kubangan dosanya. Ia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Tapi, ada satu beban yang belum ia selesaikan. Perempuan yang ia tinggalkan, yang ia tahu telah mengandung anaknya.
Dengan hati yang berat, Bagas menemui Andre, sahabat lamanya, dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Andre memeluknya, memberinya semangat, dan membantu Bagas untuk mencari keberadaan perempuan itu. Waktu sudah berjalan hampir setahun sejak Bagas menghilang. Ketika akhirnya ia menemui perempuan itu, Bagas tertegun melihat anak kecil yang digendong perempuan tersebut. Anak itu sudah berusia sekitar 4 bulan, dan Bagas tahu itulah darah dagingnya yang selama ini ia abaikan. Perempuan itu sempat menolak kehadiran Bagas. Ia marah, kecewa, dan merasa dikhianati. Namun Bagas berkisar meminta maaf, berulang kali memohon kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia mengakui semua kesalahannya, semua dosanya, dan berjanji untuk bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Perlahan pintu hati perempuan itu mulai terbuka. Dengan restu keluarga, Bagas menikahinya dan memulai hidup baru. Bukan hidup mewah, bukan hidup yang sempurna, tapi kehidupan yang sederhana dan penuh perjuangan untuk menebus masa lalu. Bagas mulai bekerja sebagai penjaga toko kelontong kecil yang ia buka di depan rumah kontrakan mereka. Setiap sore, ia menghabiskan waktu mengajar mengaji anak-anak di musola kampung. Ia belajar membaca Al-Quran dari nol, belajar sholat dengan benar, dan memperbaiki setiap langkah hidupnya yang dulu begitu kacau. Namun kehidupan baru Bagas tidak sepenuhnya tenang. Sesekali ia masih merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang. Sesekali ia masih mendengar bisikan lirih yang memanggil namanya di malam hari. Terkadang dalam tidurnya, ia masih didatangi sosok anak kecil bermata satu yang dulu menuntut rumahnya dikembalikan. Tapi Bagas tidak lari lagi. Ia tidak gentar. Setiap kali sosok itu muncul, Bagas hanya menjawab dengan tenang. "Aku ora iso balekno omahmu, nanging aku iso nungakke kue. Aku iso mendoakanmu supaya kue iso tenang." Doa-doa itu ia lantunkan setiap malam, berharap makhluk-makhluk yang pernah ia ganggu mendapat tempat dan ketenangan. Bagas tidak lagi melawan dengan emosi, tidak lagi menantang, tapi menghadapinya dengan doa dan ketulusan. Dan perlahan gangguan itu semakin jarang, mimpi buruknya semakin memudar. Suara-suara aneh yang dulu mengusiknya kini mulai menghilang. Bagas mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dalam perjalanannya, Bagas tidak berusaha melupakan masa lalunya. Ia tidak ingin menghapusnya. Ia justru memeluk masa lalu itu, menjadikannya pelajaran dan pengingat bahwa manusia selalu diberi pilihan untuk berubah, untuk kembali, dan untuk memperbaiki. Setiap pagi, ketika Bagas membuka tokonya, ia selalu tersenyum pada anak kecil yang mulai belajar berjalan. Dalam hati, ia tahu anak itu adalah jalan taubatnya, titipan Tuhan yang menyelamatkannya dari jurang kegelapan. Dan meski dosa-dosa lamanya mungkin tidak akan benar-benar hilang, Bagas tahu bahwa kini ia sedang berjalan ke arah yang benar. Waktu terus berjalan. Tahun-tahun berlalu dan hidup Bagas perlahan menemukan ritmenya yang baru. Ia menjadi sosok yang berbeda dari dirinya yang dulu. Bukan lagi Bagas yang suka berjudi, mencuri, mabuk, dan mencelakai orang lain. Kini ia dikenal sebagai Bagas si penjual kelontong yang ramah, yang suka membantu tetangga, dan yang setiap sore mengajari anak-anak kecil mengaji di musola pinggir kampung. Banyak orang yang mengenalnya hanya sebagai Pak Bagas yang suka ngaji. Tidak banyak yang tahu masa lalunya. Tidak banyak yang tahu bahwa lelaki sederhana yang kini rajin ke masjid itu pernah menjalani hidup yang begitu hitam, begitu kelam, dan begitu dekat dengan jurang neraka. Bagas tidak pernah menceritakan masa lalunya kepada siapapun, kecuali kepada anak laki-lakinya yang kini sudah mulai tumbuh besar. Pada suatu sore, saat Bagas duduk di depan toko kecilnya, ia memanggil anaknya, duduk berdampingan, dan menceritakan semua hal yang dulu ia sembunyikan. Ia menceritakan tentang bagaimana ia pernah menjadi pecandu judi, bagaimana ia mencuri kotak amal masjid, bagaimana ia menghamili perempuan yang seharusnya ia jaga, bahkan bagaimana ia pernah menjadi perantara aborsi yang merenggut nyawa-nyawa kecil yang tidak berdosa. "Pak, pernah jadi orang paling jahat," kata Bagas lirih. Suaranya bergetar, matanya menatap jauh ke arah jalan kampung yang sepi.
Anaknya menoleh, menatap wajah bapaknya yang dipenuhi guratan usia, lalu bertanya dengan polos. "Lalu, kenapa sekarang bapak jadi baik?" Bagas tersenyum kecil. "Karena Gusti Allah maringi kesempatan, Le. Kadang Gusti Allah ngirim peringatan lewat jalan yang gak pernah kita duga. Kadang lewat orang gilo, kadang lewat mimpi, kadang lewat soro-soro yang kita kira mustahil." Anaknya mengangguk pelan, mencoba memahami kata-kata bapaknya yang baginya terdengar berat. Bagas menepuk bahu anaknya. "Le, hidup kui pilihan. Meskipun kita wis pernah salah, selama kita masih dikasih napas, kita selalu punya kesempatan untuk balik. Sing penting, nek wis ngerti jalannya sing bener, ojo nganti balik maneh." Anaknya tersenyum. "Bapak, sekarang bahagia?" Bagas menatap anaknya dalam-dalam. "Bahagia, Le. Meski aku tahu ngerasa akeh hidup sing peteng, sing penting saiki aku ngerti rasane cahayo. Wong urip kuwi ora perlu sempurna. Sing penting ora nyerah, terus mencoba dadi uang sing luwih apik." Setiap hari Bagas menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia mengisi waktunya dengan berdagang, mengajar ngaji, dan merawat keluarganya. Tapi ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu mendoakan makhluk-makhluk yang dulu pernah menghantuinya. Ia berdoa untuk 2 anak kecil yang pernah menarik kakinya. Ia berdoa untuk sosok hitam besar yang menuntut rumahnya dikembalikan. Ia berdoa untuk semua arwah yang pernah bersinggungan dengan hidupnya. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi mengusir. Ia hanya mendoakan. Namun ada satu malam yang tidak pernah ia lupakan. Malam itu, ketika ia hendak mematikan lampu toko, ia melihat sesosok anak kecil berdiri di seberang jalan. Bocah itu tersenyum, matanya bulat, dan mulutnya berkata pelan, "Matur nuwun, Mas." Bagas tersenyum. Ia tahu bocah itu bukan anak dari kampung sini. Dan ia tahu bocah itu bukan manusia. Sosok itu berbalik, berjalan perlahan ke arah ujung jalan, lalu menghilang di balik kabut tipis malam. Bagas menatap kosong ke arah tempat sosok itu menghilang. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik pelan, "Wes tenang kweyo. Aku wis tenang saiki." Ia mematikan lampu toko, menutup pintu, dan melangkah masuk ke rumah, membawa ketenangan yang selama ini ia cari. Di dunia ini, semua orang pernah berbuat salah, tapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk kembali. Bagas adalah orang yang pernah tersesat sangat jauh, tapi akhirnya menemukan jalan pulang. Dan dalam langkah-langkah hidupnya yang tersisa, Bagas memilih untuk berjalan pelan, menikmati setiap detik yang diberikan Tuhan, sambil terus memperbaiki diri, menembus masa lalu, dan menjaga cahaya kecil yang kini ia peluk erat. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi bagi Bagas, hidupnya sekarang sudah cukup. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa setiap manusia selalu punya kesempatan untuk kembali selama ia tidak menyerah. Jika kita pernah tersesat, jangan ragu untuk mencari jalan pulang. Hati-hati dalam melangkah. Jangan sampai kesalahan kita justru menjadi awal dari penderitaan yang panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.